Nah, ini ada di reponya XQ, udah gua upload. Jadi kalau mau lihat GitHub. Nah, ini ada di sini, jadi teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Nanti kalau udah mau nyoba sendiri bisa. Nah, syaratnya cuma satu, harus punya ini API key dari OpenAI. Yang itu nanti disimpan di file .env di root-nya. Ini kalau nggak salah ada yang versi trial, jadi bisa coba-coba nanti dapetin API key-nya, terus bisa coba-coba sendiri. Nah, terus tinggal disimpan di sini di file.env. Nah, kalau udah, nanti tinggal running notebook ini aja. Nanti secara otomatis dia bakal ngambil si key OpenAI. Oke, ini di sini pakai Python 10. Udah sih, sisanya tinggal install library OpenAI aja. Sama apa tadi? Ya, OpenAI, tapi yang ini ya, 0.27.0. Karena kemarin pakai yang versi lebih terbaru, agak break sih. Jadi pakai yang versi ini untuk nyoba. Kemudian ini buat ngambil environment variable, ini buat pakai Jupyter Notebook. Nah, ini teman-teman bisa di-ignore dulu karena ini adalah cara menggunakan modelnya. Jadi untuk modeling prompt engineering sekarang, kita pakai model GPT 3.5 Turbo, bukan GPT-4. Karena GPT-4 itu jauh lebih mahal dan lebih lambat dibandingkan si GPT 3,5 atau 3. Walaupun lebih bagus. Nah, ini nanti role-nya sebagai user, terus kontennya prompt. Dari sini prompt-nya, ini function Python biasa, nah modelnya diambil GPT 3,5. Kemudian message dari ini. Nah, ini temperatur. Jadi seberapa random, nanti kan generatif ya, modelnya itu bisa random banget, bisa lebih precise. Nah, 0 ini yang lebih precise. Dan ini langsung menghasilkan si output-nya. Jadi, tadi yang pertama dulu ya, write clear and specific instruction. Ini contohnya. Pakai delimiter. Nah, ini di sini kita punya teks. Nah, teks ini yang mau di-summary. Jadi, ini data inputnya. You should express what you want a model to do by providing instruction, bla 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 bla. Nah, ini prompt-nya. Summarize the text delimited by triple backticks into a single sentence. Jadi dia udah batasin satu kalimat. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau running bisa lumayan sih. Bisa beda-beda tergantung panjang prompt-nya. Ini 4 detik. Detik itu mana lumayan cepat. Nah, ini satu panjang, tapi satu kalimat. Clear and specific instructions should be provided to guide bla 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 bla. Nah, ini dia summary, si modelnya summary dari teks yang ada di atas. Nah, ini teman-teman kalau udah pakai ini, udah connect ke API, ini kita udah pakai model GPT 3,5-nya. Dan dari sini kita udah bisa bikin macam-macam. Nah, yang kedua tadi, kita minta dia untuk membuat structured output. Contohnya JSON atau HTML. Nah, di sini dia bilang, provide them in JSON format with the following keys. Jadi keys-nya dikasih. Book ID, title, author, sama genre. Nah, ini generate buku. Buku, ya bebas buku apa aja gitu. Nah, tapi udah mau output-nya itu jadi JSON. Karena mungkin buat yang developer, bayangin kita udah nggak perlu lagi bikin API request yang kita strukturkan JSON-nya. Jadi udah kita bilang aja nih, gue punya JSON, book ID, title, author, genre. Udah langsung keluar dalam bentuk JSON. Udah nggak usah lagi bikinin fast API, flash, buat format, request, proses segala macam gitu.
langsung jadi. JSON dan bisa tinggal consume. Nah, yang ketiga, kita bisa minta mereka untuk cek kondisi yang kita minta. Nah, di sini misalkan kita udah bilang, you will be provided text delimited by triple backslash code, yang tadi kan delimited. If it contains sequence instruction, rewrite those instruction in following format. Jadi dia udah minta di dalam bentuk step by step. Nah, di sini kondisinya, if the text does not contain sequence of instruction, then simply write no step provided. Jadi dia udah bilang, jadi dia nggak maksa, karena namanya model. Begitu kita masukin prompt atau input, dia akan ngasilin mau apapun di sini, misalkan gak ada urutan gitu, dia minta jadi step, dia pasti bikinin. Nah, kalau di sini dia udah ada apa ya, internal check lah. Oh, kalau nggak ada urutan dari kalimat-kalimatnya, dia bilang nggak ada instruksi atau nggak ada step by step. Nah, ini instruksi bikin teh dari teks jadi urutan. Nah, yang ini teks biasa, artinya artikel ya. The sun is shining brightly today and the birds are singing. Cuman cerita aja biasa. Nah, nggak ada. Jadi kita bisa melarang untuk si modelnya itu membuat hasil yang ngaco. Nah, yang terakhir, kita namanya view shot prompting. Jadi kita kasih contoh. Di sini contohnya cuma satu. Nah, your task is to answer in consistent style. Jadi dia harus punya gaya ngomong yang sama. Nah, di sini gaya ngomongnya antara anak-anak sama kakek-kakek. Dia minta wejangan loh. Coba ajarin tentang sabaran. Terus dia ngomongnya puitis. Nah, terus dia minta resilience. Nah, resilience is like a tree that bends with the wind but never breaks. It is the ability to bounce back from adversity and keep moving forward. Jadi dia tidak menjawab itu dengan definisi misalkan Wikipedia atau kamus yang udah dia mungkin pelajarin, tapi dia jawab itu dengan gaya berbicara seorang kakek-kakek yang udah penuh punya pengalaman ke anaknya, ke cucunya sorry. Anak yang benar, Cal. Nah, begitulah. Nah, itu dari poin nomor 1. Concise, clear and concise. Dari mulai kita kasih delimiter, kita bisa minta dia dalam bentuk structure. Kita bisa minta juga dia ngecek dulu sebelum dia ngasih output. Dan kita bisa kasih contoh. Dan ini bukan pilihan, ini bisa digabung. Jadi nanti bisa jadi ada prompt-nya yang panjang. Begitu, itu prinsip yang pertama. Jadi udah ini ya. Dan delimiter ini terserah ya, mau pakai quotes kah, backtick kah, dashes kah, selama kalian sebutin kalian mau pakai delimiternya apa. Jadi nggak ada harus pakai yang ini. Okay. Nah, yang kedua, kasih model itu waktu buat berpikir. Yang pertama, bisa dispesifikasiin task-nya. Jadi step pertama, misalkan extract summary teksnya. Step kedua, coba bikin list dari summary tersebut. Dan step ketiga dan seterusnya. Kita bisa kasih dia guide step by step buat ngerjainnya. Terus yang kedua, kita bisa minta dia bikin jawaban dia sendiri dan dia coba cek apakah jawaban dia itu benar atau enggak.